Jangan takut dengan intimidasi, kata Megawati. Pilihlah dengan hati nurani, katanya lagi. Lalu, apa yang terjadi ketika intimidasi itu justru datang dari mereka yang bilang jangan takut? Apa benar kita bebas memilih, atau cuma sekadar memilih yang mereka inginkan? Politik itu bukan sekadar soal pilihan, tapi tentang siapa yang menentukan pilihan itu untuk kita. Kalau pemilu sudah dibilang curang sebelum hasilnya keluar, lalu siapa yang benar-benar menang? Siapa yang benar-benar bisa memilih? Bukan rakyat, tapi siapa yang paling pandai membangun narasi? Dan sekarang, kita harus tanya, apakah kita sudah siap jadi pion dalam permainan politik yang dipilihkan buat kita? Atau masih mau mempertaruhkan hak pilih kita dengan cara yang lebih cerdas? Oke, kita bahas lagi soal Megawati dan framing politik yang lagi-lagi dipakai untuk menutupi kekalahan. Setelah Hasto, sekarang giliran Megawati yang berbicara soal intimidasi dalam pemilu. Jadi dia bilang, masyarakat nggak perlu takut dengan ancaman ketidaknetralan aparat dan kecurangan pemilu. Intinya, siapapun yang coba-coba curang bakal berhadapan dengan hukum. Ya, saya paham, itu untuk menenangkan rakyat. Tapi tunggu dulu, kenapa framingnya selalu begini? Sebelum pemilu aja sudah dibangun narasi kalau pilkada akan curang. Semua orang tahu, jika PDIP kalah, maka yang keluar adalah tuduhan kecurangan. Curang, curang, curang. Begitu kalah, langsung keluar kata-kata itu. Padahal, seharusnya kecurangan itu bisa dicegah sejak awal. Tapi mereka malah bikin suasana yang selalu penuh kecurigaan. Bayangkan Megawati bilang kalau pemilu harus jujur, adil, dan bebas. Tapi, ngomong-ngomong soal hak pilih, dia sendiri kan sudah mencoba mengatur suara rakyat. Megawati bilang, pilih yang terbaik yang bisa memberikan masa depan. Tapi lihatlah realitanya. Siapa yang jadi calon PDIP? Coba cek track record mereka. Apakah mereka benar-benar bisa memberikan masa depan yang lebih baik? Atau justru terjerat korupsi? Ingat, beberapa kepala daerah yang diusung PDIP sudah banyak yang terlibat masalah hukum. Kok itu nggak jadi bahan evaluasi? Dan jangan salah, di balik semua retorika itu ada permainan politik tingkat tinggi yang sedang dimainkan. Dengan framing-framing yang seolah menjaga keadilan, sebenarnya mereka sedang mempersiapkan alasan kalau nanti mereka kalah. Lalu mereka bisa bilang, itu semua curang. Nah, itu dia. Jika PDIP kalah, frame-nya udah siap. Kecurangan di mana-mana. Ini yang saya maksud dengan politik bayi. Framing sudah dipasang dari sekarang, tinggal nyalip aja. Lalu, jangan lupa soal ancaman hukuman itu. Katanya, siapapun yang melanggar aturan pemilu akan dihukum. Itu sih bagus di permukaan ya. Tapi kalau semua orang yang melawan ini dilabeli sebagai pihak yang curang, yang enggak mendukung PDIP, siapa yang akan berani melawan? Coba bayangkan seorang camat, kepala desa, atau aparat sipil negara yang diharuskan netral, tapi lalu mereka dilihat tidak mendukung PDIP. Apa yang akan mereka alami? Apakah mereka bisa bebas memilih tanpa takut tekanan dari atas? Atau malah mereka harus berpura-pura netral padahal kita tahu mereka pun punya pilihan? Itu kan absurd. Nah, kita jadi bisa melihat pola yang jelas. PDIP selalu menginginkan kontrol penuh, bahkan sampai ke level pemilu daerah. Apakah itu demi keadilan atau cuma untuk melanggengkan kekuasaan? Tentu kita tahu jawabannya. Kalau ingin jujur, jangan cuma berfokus pada framing-framing yang enggak substansial. Kalau PDIP mau diakui sebagai yang terbaik, buktikan dengan rekam jejak dan kebijakan yang benar-benar membawa perubahan, bukan dengan memanipulasi narasi. Kembali ke Megawati, dia bilang rakyat harus merdeka, bebas memilih, tanpa intimidasi. Tapi apakah rakyat benar-benar bebas memilih jika pilihan mereka dipengaruhi oleh narasi yang sengaja dibangun ini? PDIP seolah sedang menciptakan suasana di mana hanya mereka yang benar, yang bisa memimpin, dan yang lainnya pasti curang. Kalau nanti pilkada serentak hasilnya tidak sesuai harapan mereka, pasti akan ada lagi tuduhan-tuduhan kecurangan. Padahal kenyataannya, politik sudah seperti permainan yang hasilnya bisa diatur sesuai keinginan. Mari kita perhatikan tanggal 27 November nanti. Kalau ada yang kalah, pasti sudah kebaca pola narasinya. Curang, tidak netral, dan segala macam tuduhan lain. Tapi yang jadi masalah, siapa yang akan mengingat bahwa kita sudah diajarkan untuk memilih berdasarkan rekam jejak, dan bukan sekadar narasi yang dibangun untuk melanggengkan kekuasaan? Politik seperti ini memang bikin jengah. Ketika yang dipertaruhkan bukan lagi kepentingan rakyat, tetapi siapa yang paling jago memainkan narasi. Kalau kita masih terjebak dalam permainan ini, maka kita hanya jadi bagian dari puzzle besar yang dipilihkan oleh mereka yang sudah punya kuasa. Maka saatnya kita bertanya, siapa yang benar-benar memperjuangkan masa depan kita? Jadi mari kita lanjutkan sedikit lebih dalam soal narasi yang terus dibangun ini. Sekarang siapa yang paling diuntungkan dari semua kecurigaan dan framing yang dipasang sejak awal? Tentu saja mereka yang sudah merasa nyaman dengan kekuasaan. Mereka yang tahu betul bahwa dengan menciptakan ketakutan dan ketidakpastian, mereka bisa mengendalikan pilihan rakyat.
Kalau pilkada nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya tinggal pasang label curang, seolah-olah mereka yang paling benar, paling bersih, dan paling mengerti apa yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi jangan salah, semua itu hanya permainan kata-kata. Apakah kita mau terus dibawa dalam lingkaran setan ini? Setiap kali mereka merasa terancam kalah, mereka segera menuduh curang tanpa bukti, tanpa dasar yang jelas. Padahal, kalau mereka mau bicara soal kecurangan, kenapa tidak mulai dari mereka sendiri? Kenapa tidak buka mata kita tentang bagaimana sistem ini sudah sedemikian rusaknya, sistem yang sudah mereka bangun dan pelihara selama bertahun-tahun? Mengapa rakyat harus terus-menerus dijadikan alat untuk meraih kemenangan politik semata? Mengapa kita harus percaya bahwa hanya satu kelompok yang bisa membawa kita ke jalan yang benar? Apakah kita begitu lemah dan tak berdaya, sehingga setiap kali ada perbedaan pendapat, kita harus langsung menuduh yang berbeda itu sebagai musuh? Inilah yang membuat kita terjebak dalam rutinitas politik yang usang. Semua framing ini adalah bentuk dari rasa takut mereka terhadap perubahan. Mereka tak ingin ada yang menyadarkan rakyat bahwa kita sebenarnya punya kekuatan untuk memilih dengan bijak, untuk menilai calon pemimpin berdasarkan kemampuan mereka, bukan sekadar narasi yang dibangun untuk mendukung kepentingan tertentu. Mengapa kita harus menerima begitu saja pandangan yang mengatakan bahwa hanya PDIP yang mampu memberikan masa depan cerah, sementara kepala daerah dari PDIP pun banyak yang terjerat korupsi? Jadi, mari kita berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kita akan terus mengikuti narasi ini, ataukah kita bisa mulai berpikir lebih kritis? Apakah kita akan terus dikelabui dengan framing-framing politik yang seolah-olah melindungi rakyat, padahal hanya untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang? Kita semua tahu, jika pilkada kali ini dimenangkan oleh PDIP, mereka akan merasa bahwa mereka sudah membuktikan segalanya. Namun, jika mereka kalah, kita pasti akan mendengar teriakan curang dan tuduhan kecurangan lainnya. Tapi apakah kita, sebagai rakyat, ingin terus terjebak dalam pola ini? Tidak ada perubahan sejati kalau kita terus mengikuti narasi yang sama setiap kali. Tidak ada pembaruan kalau kita terus dikendalikan oleh permainan yang sama. Mari kita bangun kesadaran bersama. Pilihan kita adalah hak kita, bukan barang dagangan untuk diperdagangkan dalam permainan politik. Dan jangan biarkan diri kita terus dipermainkan oleh framing-framing yang mengaburkan kenyataan. Kita butuh pemimpin yang bisa memberi solusi nyata, bukan sekadar janji-janji kosong yang hanya akan menguntungkan pihak tertentu. Maka, saatnya kita pilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan, bukan hanya yang pintar memainkan narasi. Dan ingat, apapun hasilnya nanti, jangan biarkan kecurangan itu hanya ada di satu sisi. Kalau ada yang curang, semua harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran kecurigaan tanpa ujung yang hanya memperparah situasi politik kita. Mari jadi pemilih yang cerdas, yang memilih bukan berdasarkan narasi, tetapi berdasarkan rekam jejak dan visi yang benar-benar untuk masa depan kita. Kita sudah terlalu lama dibiasakan untuk berpikir bahwa politik itu cuma soal siapa yang bisa menguasai narasi. Bahwa yang menang adalah yang paling pandai meramu kata-kata, yang bisa menampilkan dirinya sebagai pahlawan dan orang lain sebagai musuh. Padahal, politik itu seharusnya tentang kebijakan, tentang hasil nyata yang dirasakan oleh rakyat. Bukan tentang siapa yang lebih jago menciptakan cerita, atau siapa yang bisa lebih cepat melabeli lawan dengan tuduhan tanpa bukti. Lihat saja, sekarang ini kita sudah sering sekali disuguhkan dengan skenario-skenario politik yang dibangun sejak jauh-jauh hari. Framing soal ketidaknetralan aparat, framing soal pemilu curang, framing tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka yang merasa terancam dengan hasil langsung bermain dengan emosi rakyat. Mereka menggunakan ketakutan sebagai senjata, sementara di sisi lain, mereka menyembunyikan kenyataan tentang bagaimana mereka sendiri terlibat dalam permainan politik yang tidak transparan. Kita harus tanya, sampai kapan kita mau terus jadi penonton dalam drama ini? Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal kita sebagai rakyat mulai sadar bahwa politik bukan cuma soal kepentingan partai atau kelompok tertentu. Kita harus mulai berani bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua narasi ini? Apa yang mereka coba tutupi dengan cara mereka terus menciptakan musuh di luar sana? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau yang mereka sebut curang itu justru adalah cara mereka untuk mengalihkan perhatian kita dari kebobrokan mereka sendiri? Bayangkan kalau semua calon pemimpin yang kita pilih datang dengan agenda yang benar-benar untuk memperbaiki kehidupan kita, bukan untuk melanggengkan kekuasaan atau membangun dinasti politik. Kalau kita bisa memilih berdasarkan apa yang benar-benar mereka lakukan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Sederhana kan? Tapi nyatanya kita malah diajak untuk memilih dalam kerangka yang penuh dengan kecurigaan, ketakutan, dan tuduhan yang tak berdasar. Sekarang saatnya kita pikirkan dengan kepala dingin. Apakah kita ingin terus menjadi bagian dari permainan ini? Apakah kita mau terus dipermainkan oleh narasi yang mereka buat, sementara kita justru yang paling dirugikan? Kita berhak untuk memilih pemimpin yang punya visi nyata, yang bisa membawa perubahan yang berkelanjutan.